Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku, Yupita Friskiana Wijaya. Kali ini aku akan share cerita pengalaman promil aku ya guys. Di sini aku nggak ada niatan sama sekali buat menggurui atau apapun itu. Aku hanya sekedar berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama para pejuang garis 2 di luar sana. Selamat menyaksikan. Selama promil, aku konsumsi apa aja sih? Yang pertama, aku konsumsi Prenagen Essensis. Waktu itu habis 2 bungkus dan gak ada contohnya karena udah aku buang ya. Prenagen Essensis sendiri aku belinya di apotik, harganya di bawah 70.000, tapi aku lupa tepatnya itu berapa. Aku minum Prenagen Essensis sendiri siang setelah makan ya, siang pokoknya waktu siang kalau nggak sore, semutnya aku aja, tapi setiap hari. Terus yang aku konsumsi selain Prenagen Essensis juga Folafit ini vitamin asam folat dan bagus banget ya buat yang sedang merencanakan program kehamilan. Folafit yang 400 mg ini aku belinya di apotik, harganya aku lupa juga sih kalau masalah harga, yang jelas murah dan gampang kok nemunya di apotik. Aku konsumsi Folafit sendiri malam hari, setiap hari malam sebelum tidur. Kalau menstruasi yang jelas aku nggak konsumsi Folafit ini ya. Sebenarnya kurang tahu juga sih diperbolehkan atau tidak bagi perempuan yang sedang menstruasi, tapi aku cari aman aja dan aku lebih memilih untuk tidak mengkonsumsi Folafit saat sedang menstruasi. Lalu yang ketiga, aku konsumsi Energen kacang hijau. Energen ini sendiri aku minumnya pagi hari sebelum makan biasanya. Cuma aku paling jarang sih konsumsi ini, biasanya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Usaha yang aku lakukan ketika promil, aku juga menyediakan stok alat tes ovulasi, juga tes pack kehamilan dan cupnya. Tes packnya sendiri aku sengaja beli yang beda-beda jenis ya guys, biar lebih valid gitu kalau beda-beda jenis. Dan ini tadinya banyak, cuma ini sisa dari yang udah aku pakai. Untuk belinya sendiri aku beli di Shopee, di Kafha Gold Store. Aku belinya COD. Aku kan udah nyetok alat tes ovulasi ya guys. Jadi usaha aku selanjutnya yang pasti aku rutin mencatat masa subur. Ini aku sharing hasil catatan masa subur aku guys. Ini di bulan September. Jadi kayak yang udah aku ceritain di awal tadi, aku nikah itu awal Juli, tanggal 7 Juli 2020. Dan aku rutin konsumsi Prenagen, Folafit, Energen kacang hijau tadi itu di bulan Agustus. Terus di bulan September ini aku mulai nyetok tes pack dan alat tes ovulasi, dan aku rajin nyatet masa subur gitu guys. Jadi masa subur aku itu, aku mulai ngitungnya itu
12 hari setelah hari pertama haid terakhir aku. 12 hari setelah itu biasanya aku mulai menggunakan alat tes ovulasi ini dan mulai memilah-milih mana hari yang paling terang, yang garis 2-nya paling terang. Kalau kita lihat di sini guys, di sini yang garis 2-nya paling terang itu ada di tanggal 30. Teman-teman bisa lihat di sini garis 2-nya paling terang jika dibandingkan yang lain. Aku biasanya konsisten kalau tesnya sore. Selama beberapa hari itu aku tesnya ya sore terus. Bisa dilihat sendiri kan guys, antara jam 4, jam setengah 5, jam 5 gitu-gitu. Ini hasil tes ovulasi aku di bulan September. Terus ini yang di bulan Oktober. Bisa kita lihat yang garisnya paling terang itu ada di tanggal 28 ya guys. Kalau 29 memang masih terang, cuma kalau dibandingin 28 lebih tebal garisnya yang tanggal 28. Di bulan Oktober ini aku juga masih konsisten tesnya di sore hari sekitar jam 5, jam setengah 6, itu bisa dilihat sendiri ya guys. Dan biasanya jika sudah menemukan garis 2 terang kayak tanggal 28, malamnya nih bisa gaspol, melakukan hubungan suami istri dengan pasangan gitu ya guys, biasanya sih gitu. Terus selain usaha yang udah aku lakuin tadi, ini aku share aja sih ya guys. Sebelum aku tidur biasanya aku rutin membaca surat Al-Fatihah 3 kali, surat An-Nas 3 kali, surat Al-Alaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, juga ayat kursi. Setelah itu aku membaca Robi Habli Minas Sholihin, Robi Habli Minas Sholihin, Robi Habli Minas Sholihin. Lalu kita berdoa keinginan kita itu apa. Semisal aku kan semoga ingin segera diberikan keturunan, seperti itu guys. Selain itu juga aku di sela-sela waktu gitu, aku biasanya membaca surat Maryam ayat 1-15. Setelah melakukan berbagai usaha promil kayak yang aku ceritain tadi, terus kapan sih aku positif hamil? Jadi guys, aku mulai telat haid itu di bulan November. Sekitar 3 harian aku telat haid, aku baru memberanikan diri untuk coba-coba test pack gitu. Dan itulah guys gunanya nyetok test pack dengan berbeda-beda jenis. Jadi kita saat saat haid dan kita ingin test pack, kita bisa mencoba berbagai macam jenis test pack untuk meyakinkan diri. Sebenarnya ini beneran garis 2 nggak sih di test pack yang berbeda-beda, gitu sih intinya. Langsung aja ya guys, aku tunjukin hasil test pack aku di jenis test pack yang pertama. Tada! Alhamdulillah ya guys, garis 2 terang. Ini di test pack yang pertama. Waktu itu aku masih belum yakin karena aku udah nyetok, jadi aku iseng-iseng coba juga di test pack yang kedua ini, dan hasilnya masih sama ya guys, garis 2 terang. Terus ini test pack jenis yang ketiga, masih garis 2 terang. Ini udah agak samar karena bukan pertama pas aku test pack ya guys, ini udah disimpan. Terus ini test pack yang keempat, masih dengan jenis yang sama karena waktu itu aku jujur aja masih belum
belum yakin gitu kalau ini tuh hasilnya garis 2. Sekedar informasi aja guys. Jadi kalau mau melakukan test pack itu dengan urin pertama setelah bangun tidur pagi hari ya guys. Jadi biar lebih valid gitu hasilnya. Dan setelah positif garis 2 dengan 4 jenis test pack yang berbeda, keesokan harinya aku langsung pergi check up ke bidan gitu ya guys, untuk memastikan ini beneran hamil atau enggak sih. Terus pesan aku nih terakhir buat para pejuang garis 2 di luaran sana yang sampai saat ini sedang berjuang melakukan promil gitu. Aku berpesan sama kalian tetap semangat, berusaha, dan jangan lupa berdoa. Kuncinya pola hidup sehat sih yang pastinya, karena kita sebagai wanita harus melek kesehatan ya guys. Entah itu tentang alat reproduksi, tentang kehamilan, seputar kewanitaan, seperti itu. Kalau bisa nih sebelum nikah kita harus sedikit tahu dan jangan terlalu awam ataupun buta tentang hal-hal seperti itu ya guys. Dan terakhir nih, mau seberapa keras usaha kita, jikalau Allah belum berkehendak, itu yang memang susah, karena kehamilan itu bukan masalah siapa yang paling cepat hamil gitu ya. Tidak usah mendengarkan omongan-omongan orang yang kurang mengenakan di telinga gitu ya guys. Kapan nih kamu kok gak hamil-hamil, padahal si A yang baru nikah kemarin aja udah hamil. Halo, kalau ditanya kapan hamil, ya tentu saja jawabannya bukan ada di aku gitu ya, ada di Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki hak veto, hak kekuasaan penuh untuk memberikan kepercayaan kepada hambanya kapan waktu yang tepat untuk diberikan omongan seperti itu.